Selamat datang untuk tutorial yang kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar konsep dasar EA. Jika sebelumnya Anda telah menonton tutorial yang pertama, maka Anda sudah tahu apa itu EA. Dan sekarang kita akan mempelajari konsep dasar dari EA. Baik, silakan membuka meta editor Anda. Ya, sebelumnya saya sudah tunjukkan bahwa meta editor bisa dibuka dengan menekan tombol meta editor yang ada di MetaTrader Anda. Saya akan klik sekali, maka akan terbuka window atau jendela dari meta editor seperti berikut ini. Nah, silakan klik file, lalu kita buat new, atau Anda bisa juga melakukan Ctrl N, menekan tombol Ctrl N pada keyboard Anda. Nah, sekarang biarkan pada pilihan expert advisor, kemudian kita klik next. Nah, di sini Anda diminta untuk membuat nama dari EA Anda. Misalnya kita buat coba EA. Nah, copyright-nya boleh Anda ganti sesuai dengan nama Anda. Misalnya copyright 2012, lalu bisa koma, kemudian ya sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Misalnya saya buat sesuai dengan nama saya, so ya tentunya ini hanya nama samaran saja. Oke, dan kemudian di baris berikut Anda bisa membuat link dari website Anda atau blog. Ya, kalau dikosongkan juga tidak apa-apa, tapi sekarang saya coba buat alamat dari Facebook saya, facebook.com, kemudian /kerja santai dari rumah. Ya, teman-teman bisa menambahkan saya di jejaring sosial Facebook dengan link kerja santai dari rumah, karena saya ingin kerja santai dari rumah, dan begitulah yang saya lakukan sekarang. Ya, oke, kita lanjutkan dengan finish. Oke, finish. Dan sekarang EA-nya sudah dibuat di window ini. Nah, inilah EA yang kita buat tadi. Saya buat namanya coba EA, kemudian copyright-nya sesuai nama saya, suku, lalu ini link. Oke. Nah, di sini kita akan lihat beberapa bagian penting dari EA. Bagian pertama adalah seperti yang saya blok ini. Oke. Ini adalah untuk pengenalan dari EA pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah ini artinya pada saat EA kita jalankan pertama sekali. Nah, pada saat kita jalankan EA pertama sekali, nah, seperti sebelumnya kita tunjukkan, nah, misalnya ini saya seret ke sini, ya, lalu EA aktif, kemudian OK. Nah, ya, pada saat pertama kali itu jalan, maka yang akan dilakukan adalah masuk kepada bagian program di init ini. Nah, di init ini. Oke, jadi
saya buat keterangan. Nah, untuk membuat keterangan bisa dengan garis miring 2 kali, kita bisa menambahkan keterangan. Pada saat pertama kali EA dijalankan, maka script atau kode di bagian ini akan dieksekusi. Oke. Nah, ini bisa kosong, init ini bisa kosong dan bisa diisi. Dan pada tutorial berikutnya saya akan jelaskan apa yang akan diisi di sini sebaiknya dan mengapa dikosongkan dan apa yang tidak perlu diisi. Oke, kita lanjut. Kemudian kalau saya enter di sini tidak ada masalah. Tidak ada masalah, kita enter di sini. Oke, untuk membuat rapi saja. Lalu ini juga misalnya kita blok lalu kita hapus, tidak ada masalah. Tapi supaya lebih kelihatan bagus, lalu ada tempat untuk sebuah keterangan, ya, kita biarkan tetap. Atau kita ganti keterangannya, bisa juga kita ganti keterangan. Oke, pada bagian yang kedua adalah deinit. Nah, deinit. Nah, deinit ini adalah sebagai kebalikan dari init. Kalau ini tadi pada saat pertama kali EA dijalankan, maka script di bagian init ini dari sini sampai sini itu akan dijalankan. Tetapi kalau deinit adalah pada saat EA pertama kali pada saat EA dimatikan. Pada saat EA dimatikan, dia akan menjalankan script di sini. Nah, misalnya pada saat EA dimatikan, nah pada saat saya tekan ini supervisor nonaktif, maka EA akan menjalankan script yang ada di sini. Atau pada saat ini saya remove, nah, misalnya ini aktif, lalu pada saat saya remove, nah maka kode yang di bagian deinit ini akan dijalankan. Oke. Atau pada saat meta editor dimatikan. Pada saat meta editor dimatikan, maka EA masih akan menjalankan script yang ada di deinit. Jadi dia tidak akan langsung mati, tetapi dia harus menjalankan script yang ada di bagian deinit terlebih dahulu. Jadi saya keterangan kode di sini akan dijalankan atau dieksekusi pada saat EA dimatikan. Oke, itulah bagian yang kedua. Lalu bagian yang ketiga ada di sini start. Oke, start. Nah, disinilah kebanyakan atau hampir seluruh kode dari EA dibuat. Misalnya apakah akan close order, apakah akan open order, buy limit, sell limit. Nah, semua kodenya di sini. Oke. Jadi kapan kode di sini akan dijalankan? Nah, kode di start ini dijalankan itu pada saat ada perubahan harga atau sering disebut dengan tick. Nah, tick. Pada saat ada tick, pada saat ada perubahan harga dari harga tertentu, misalnya ini dari 1.2930 berubah ke harga manapun, misalnya naik ke 12931, nah itu berarti ada satu tick. Nah, kalau ada perubahan harga, maka semua kode yang ada di dalam start ini akan dijalankan. Nah, jadi inilah 3 bagian fungsi ya, bisa juga fungsi ya, di sini tulis function ya.
Jadi inilah 3 bagian fungsi yang harus ada di dalam sebuah export advisor. Nah, sementara fungsi-fungsi lain bisa ditambahkan di bagian ini. Fungsi tambahan. Nah, atau kita bisa supaya sama modelnya seperti di atas, kita bisa copy, lalu kita paste ke bagian bawah ini. Nah, kita buat ini fungsi tambahan gue. Oke, fungsi tambahan gue bisa dibuat di sini. Nah, kalau fungsi tambahan ini tidak harus di paling bawah, bisa juga di antara di sini, atau bisa juga di antara init dengan D-init, di antara D-init dengan start, ya terserah di mana saja, tetapi tidak bisa di dalam start. Jadi tidak bisa fungsi di dalam fungsi ini. Fungsi di dalam D-init tidak bisa, fungsi dalam ini tidak bisa. Jadi dia terpisah. Nah, apa itu fungsi? Di tutorial berikutnya saya akan jelaskan kemudian mengenai fungsi, bagaimana penggunaannya, dan bagaimana cara membuatnya. Jadi pada tutorial kali ini, inilah pemahaman dasar, ya, konsep dasar dari EA. Konsep dasar dari EA. Jadi ada 3 bagian penting yang harus ada di dalam EA. Nah, silakan simpan dengan Ctrl S, save, atau bisa menekan di sini juga save. Oke. Nah, ketika kita membuat suatu kode di dalam EA ini, di bagian manapun, kita harus mencek apakah ada kesalahan atau tidak dengan cara compile. Ketika kita klik compile, di bagian bawah akan kelihatan compiling, dan null error dan null warning. Jadi tidak ada masalah. Nanti pada saat ada masalah, meta editor akan menunjukkan berapa banyak error dan berapa banyak warning, dan akan ada daftarnya di sini. Jadi cukup mudah untuk membuat EA. Nah, pada tutorial berikutnya kita akan mencoba membuat EA yang pertama. Dan pada tutorial kali ini cukup sekian dulu. Selamat belajar. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.